Pak Sukidi, seperti apa pandangannya mengenai ukuran jumlah kabinet ini? Sebenarnya yang utama adalah bagaimana kualitas kabinet itu memenuhi harapan masyarakat. Karena itu pertama yang harus ditegakkan adalah pilihlah satu menteri yang betul-betul memiliki rekam jejak yang bersih. Karena kita rakyat Indonesia sudah begitu muak dengan praktek hipokrisi dalam penyelenggaraan negara, dan kita membutuhkan orang yang betul-betul bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri, bukan pula kesejahteraan keluarga maupun partainya. Itu pertama. Sehingga dengan demikian rakyat memiliki harapan baik pada tanah air. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah semangat untuk selalu mendedikasikan seluruhnya semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Dan ini sebenarnya yang kurang dari praktek penyelenggaraan negara. Orientasi pada keluarga, pada spirit nepotisme itu selalu diunggulkan ketimbang orientasi pada kemaslahatan bersama. Kita harus kembali ingat pesan dari Ibu dan Bapak pendiri bangsa bahwa Republik ini menuntut kita, seluruh penyelenggara negara, untuk selalu memprioritaskan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan keluarga, bukan pula kepentingan sektoral yang itu amat sangat terbatas. Karena itu yang utama dan pertama adalah selalu berorientasi bahwa kesejahteraan rakyat, kebaikan bersama itu selalu menjadi orientasi yang utama dalam setiap pengabdian pada negeri. Kita terakhir sudah begitu muak dengan pemaknaan praktek politik yang orientasinya adalah in politik everything is possible. Dalam politik segala sesuatunya adalah mungkin. Sehingga semuanya hal-hal yang tidak pantas secara moral itu akhirnya dilanggar dan menjadi kebiasaan kita sebagai bangsa. Karena itu kita harus menyudahi praktek berpolitik yang segalanya mungkin ke arah berpolitik yang lebih memberikan satu nafas tentang politik itu. Yaitu adalah politik yang memang untuk kebajikan dan kemaslahatan bersama. Oke, Bapak-Bapak, kita akan melihat hasil jejak pendapat berikutnya dari media sosial mengenai sosok calon menteri yang dianggap sesuai menurut dari pandangan dari netizen. Kita akan lihat bersama. Nah, pertanyaannya adalah mengenai menteri sebaiknya memiliki latar belakang seperti apa. Ternyata yang setuju akademisi menduduki posisi menteri ada sebanyak 61%. Kemudian disusul oleh politisi 18%, birokrat 16%, terakhir pengusaha 5%. Siapa mungkin ini yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Dari Pak Sukidi mungkin terlebih dahulu. Dilihat apa yang diinginkan oleh netizen ya. Sebenarnya ini menarik sekali, menunjukkan sejumlah hal. Pertama, public trust, kepercayaan publik pada politisi itu begitu rendah. Dan ini menjadi tamparan yang cukup besar mereka untuk berbenah diri. Bahwa citra mereka di mata masyarakat itu begitu buruk. Karena terkait dengan integritas, terkait dengan praktek-praktek yang tidak bermoral dan akhirnya menjadi satu kebiasaan di kalangan politisi itu sendiri. Referensi terbesar pada akademisi memberikan satu harapan bahwa pemirsa merujuk pada akademisi sebagai figur-figur yang bukan hanya kompeten, tapi bisa memberikan satu harapan tentang Indonesia yang lebih baik. Dan ini saya kira memberikan satu harapan positif bahwa akademisi harus lebih banyak turun gunung, ikut urun rembuk, ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan Republik ini. Oke, Pak Imam, apa gambaran yang Anda dapatkan dari hasil ini, Pak? Saya tidak terlalu nyaman untuk mengomentari hasil ini ya karena saya akademisi. Cuma intinya adalah bahwa
akademisi dianggap sebagai salah satu kelompok ya yang ada dalam masyarakat kita yang relatif itu bisa memberikan pikiran-pikiran yang baru ya, nafas baru, semangat baru. Namun demikian tentu juga harus hati-hati dengan pandangan seperti itu dari kalangan akademisi juga ya, karena akademisi tentu banyak sekali kekurangan di dalam pengalaman-pengalaman bagaimana dealing, bagaimana bersentuhan dengan birokrasi, dengan politik dan sebagainya ya. Sehingga menurut saya kepercayaan publik seperti ini harus disikapi dengan hati-hati. Nah, kalau toh itu nanti akan muncul ya jangan sampai kemudian malah ini menjadi menjerumuskan akademisi ya masuk ke dalam gelanggang politik dan nanti pencemaran terjadi juga di kalangan akademisi. Nah, oleh karena itu harus ada support ya. Orang yang paham tentang birokrasi, tentang teknik-teknik hal-hal teknis ya, bagaimana memimpin sebuah kementerian misalnya. Jadi ini adalah satu harapan ya tentu, tetapi menurut saya jangan sampai ini nanti tidak hati-hati ya ada kalangan akademisi, karena kalau terjerumus saya tidak bayangkan nanti bisa saja berbalik. Wah, ternyata sama aja akademisi gitu kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.